Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mengadakan kegiatan belajar daring. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan, nama saya Minhatul Maula. Nanti silahkan kalian bisa memanggil Bu Iha. Nah, sebelum kita mulai materinya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat tercela yang harus dihindari. Yang pertama ada hubbud dunia, atau bahasa Indonesianya cinta dunia. Nah, apa sih cinta dunia? Hubbud dunia adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Kemudian ada beberapa penyebab yang bisa menjadi alasan hubbud dunia. Yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama. Jadi hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Kemudian yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta dengan segala cara. Sudah tidak peduli lagi apakah itu caranya halal ataupun caranya haram. Pokoknya yang terpenting adalah bagaimana harta bisa terkumpul. Kemudian yang ketiga yaitu kikir terhadap harta. Ada ketakutan yang besar ketika seseorang kehilangan hartanya. Ketakutan yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu serakah dan rakus terhadap harta. Manusiawi, tetapi ini sangat berbahaya apabila kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Jadi kita akan berusaha untuk terus menambah harta. Kemudian yang terakhir yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, bagaimana dampak negatif dari hubbud dunia? Yang pertama yaitu melupakan Allah, karena hidupnya selalu terfokus atau terarah kepada bagaimana mengumpulkan harta dunia. Jadi dia akan melupakan Allah. Orang yang sudah melupakan Allah maka akan mudah tergoyah imannya. Dan hubbud dunia ini menjadi sumber penyakit hati. Penyakit hati apa? Nah, seperti tadi, rakus, tomak, serakah, dan enggan berbagi kepada orang lain karena takut hartanya akan habis. Kemudian ada lagi yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh kesenangan dunia, sekalipun cara yang harus digunakan adalah cara-cara yang batil atau harus merampas hak-hak orang lain. Kemudian yang terakhir dampak negatifnya adalah tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya, karena tadi tujuan utamanya adalah kehidupan di dunia. Orang yang hubbud dunia lupa bahwa setelah kematian masih ada kehidupan akhirat. Setelah mengetahui dampaknya, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai upaya menghindari sifat hubbud dunia? Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Orang yang bernyawa pasti akan mati. Nah, setelah kematian masih ada lagi alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Toh apabila kita mati, maka harta benda yang sudah kita kumpulkan tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak mengingat kematian. Nah, yang ketiga qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qanaah bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Kita berusaha terlebih dahulu, kemudian hasilnya apa, hasilnya bagaimana, barulah kita qanaah. Oh iya, ini saya miliki ini adalah hasil dari usaha saya, pun. Kemudian yang terakhir, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, termasuk apabila kita dianugerahi kekayaan yang melimpah ruah, maka kelak kita akan dipertanyakan mengenai bagaimana kita menghabiskan harta benda yang kita miliki. Kemana kita habiskan itu? Apakah kita menghabiskan ke mall misalkan, atau kita habiskan untuk bersedekah, atau kita habiskan untuk berfoya-foya. Nah, jadi perlu diingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada sifat tercela yang kedua yaitu hasad atau dengki.
iri. Nah, definisinya secara bahasa, hasad ini bermakna dengki atau benci, enggak seneng. Nah, kemudian secara istilah, hasad ini berarti membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain. Iri, tidak suka apabila temannya atau orang lain ini mendapatkan kenikmatan dari Allah, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang dari orang lain. Ada beberapa sebab timbulnya hasad. Nah, yang pertama, kurang bersyukur. Pada intinya, setiap manusia itu pasti memiliki atau diberikan kenikmatan oleh Allah. Tinggal bagaimana cara kita untuk mensyukuri atas pemberian Allah kepada diri kita. Nah, kemudian yang kedua ada kebencian kepada orang lain. Jadi ini memang, oh saya tidak suka sama si A, oh saya tidak suka sama si B. Apabila kita tidak suka atau kita membenci orang lain, maka apapun yang dilakukan orang itu pasti akan salah. Termasuk ketika orang yang dibenci ini mendapatkan kenikmatan, maka panaslah kita, iri hati dan tidak suka dan ingin cepat-cepat biar orang itu hilang nikmatnya. Kemudian yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Lah, dampak negatifnya apa? Banyak nggih, niki diantaranya yaitu yang pertama, hasad menghanguskan amal kebaikan. Eman-eman ya, kalau misalkan kita sudah berbuat amal kebajikan yang banyak, kemudian harus hilang, harus hangus karena hasad. Kemudian yang kedua yaitu senang di atas penderitaan orang lain. Ini tidak baik dan tidak patut. Jadi kalau orang lain bahagia, kita menderita. Kalau orang lain menderita, kita senang. Bahaya nggih. Kemudian yang ketiga yaitu memutus silaturahim, karena pasti akan hubungannya tidak akan harmonis dengan orang di sekitarnya. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Hidupnya tidak akan tenang karena dia selalu iri dengki ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Jadi selalu panas kalau orang atau temannya atau tetangganya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang terakhir yaitu tidak dapat menyempurnakan iman. Bagaimana cara kita untuk menghindari hasad? Yang pertama dan wajib ini adalah memperbanyak bersyukur. Kemudian yang kedua, meyakinkan bahwa sifat hasad hanya akan menyakiti diri sendiri. Kemudian berpikir positif atas segala kejadian. Nah, jangan lupa harus memelihara sikap rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Yang keempat, bersikap realistis, melihat bersikap sesuai dengan keadaannya saja. Yang terakhir, meminta perlindungan Allah dari jeleknya sifat hasad. Sifat yang ketiga yaitu sifat ujub atau membanggakan diri. Nah, apa sih artinya ujub? Ujub ini kalau secara bahasa dia memiliki arti kagum, terheran-heran, takjub. Wah, nah ngoten semacam waduh, wah. Nah, secara istilah ujub ini memiliki makna membanggakan diri atas kenikmatan yang didapatkan dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Jadi dia bangga dengan dirinya sendiri, tidak merasa bahwa kebanggaan itu adalah pemberian dari Allah. Nah, ini ada beberapa sebab seseorang bisa timbul sifat ujub. Yang pertama, karena sering dipuji. Nah, ini guys, mengapa kalau kita misalkan membaca sejarah atau membaca kisahnya orang-orang yang kisah-kisah ulama, mereka beliau-beliau ini biasanya ketika dipuji akan menangis. Kenapa? Karena takut kalau pujian itu akan menjatuhkan diri mereka ke dalam api neraka, karena memang berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu sering meraih kesuksesan. Yang ketiga, memiliki kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu tingkat intelektual yang tinggi. Jadi ini orang-orang yang cerdas atau yang pinternya kelewatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesempurnaan fisik. Nah, orang-orang yang memiliki kelima hal ini lebih besar potensinya untuk timbulnya sifat ujub.
dampak negatif dari sifat ujub ini yang pertama mengarah ke kesombongan. Kemudian dia akan meremehkan dosa di hadapan Allah dan otomatis akan melupakan nikmat Allah karena merasanya bahwa ya ini karena saya hebat, karena saya keren. Nah, maka melupakan bahwa kekerenan dan kehebatan itu sejatinya adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang keempat, sifat ujub itu akan menggugurkan pahala. Dan yang terakhir, orang yang memiliki sifat ujub biasanya akan enggan menerima nasihat dari orang lain karena mereka sudah merasa bahwa dirinya yang paling keren. Kemudian cara menghindari sifat ujub ini di sini saya tuliskan 4. Yang pertama, mengingat hakikat diri sendiri. Hakikatnya diri kita ini bahkan bukan milik kita. Diri kita ini adalah milik Allah yang sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah. Nah, terus apa yang patut kita banggakan dari diri kita sendiri? Bahkan kita saja tidak bisa memastikan atau membanggakan bahwa saya besok akan makan enak. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil diri kita. Kemudian yang kedua yaitu menyadari hakikat dunia dan akhirat. Seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwa hakikatnya dunia ini adalah sementara, sedangkan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Yang ketiga, dengan cara sesungguhnya kita harus memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya nikmat itu berasal dari Allah. Adapun kalau kita memiliki kelebihan pintar atau kelebihan kaya atau kelebihan cantik, tampan, maka sesungguhnya itu semua adalah fadl atau keutamaan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Sifat tercela berikutnya yaitu takabur atau bahasa kitanya adalah sombong. Nah, definisi dari takabur ini adalah membanggakan diri atau bisa juga menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sedikit mirip ya makna dari sifat sombong dan ujub. Nah, terus bedanya apa? Di sini sudah saya sertakan perbedaan sombong dengan ujub. Kalau ujub itu tidak membutuhkan orang lain. Ya wes, karena saya merasa yang paling keren, paling hebat, paling cantik, paling kaya, nah sebagainya. Tetapi ketika kita sombong itu membutuhkan orang lain sebagai perbandingan. Kemudian sebab-sebabnya seseorang bisa memiliki sifat sombong. Yang pertama yaitu merasa paling benar. Jadi semua orang itu salah kecuali dirinya sendiri. Yang kedua yaitu gila akan pujian. Mirip seperti yang tadi takabur. Ini memang takabur. Mirip seperti yang ujub. Kemudian sebab yang ketiga yaitu merasa banyak ilmu, merasa banyak harta. Nah, yang keempat ini ada sebab merasa cukup amal dan ibadah, merasa hidupnya selamat dari dunia sampai akhirat. Ini juga berbahaya. Jangan mentang-mentang merasa aku ini sholatnya nggak pernah ketinggalan, aku ini puasanya kalau Ramadan nggak pernah bolong. Kemudian kita merasa sudah aman, aman, saya hidup aman ini. Itu tidak boleh karena akan bisa menyebabkan sifat sombong. Dan yang terakhir yaitu karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik. Nah, dampak negatifnya yaitu menjadi penghalang masuk surga. Orang-orang yang sombong ini akan terhalangi masuk ke surga. Yang kedua, mendapat hukuman di dunia. Banyak sekali contoh-contohnya, bisa nanti kalian browsing atau kalian googling orang-orang yang sombong yang kemudian sudah mendapatkan azabnya di dunia. Itu masih azab di dunia, belum di akhirat. Yang terakhir yaitu dijauhi orang karena perilakunya. Sekarang coba kita tanyakan saja, kalau misalkan ada teman kita yang sombong, apakah kita mau berteman? Nah, kemudian berarti dikembalikan, kalau kita tidak mau berteman dengan orang-orang sombong, maka kita jangan atau hindarilah, berusahalah tidak menjadi orang yang sombong. Nah, bagaimana cara kita menghindari? Yang pertama ada memperbanyak ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian menyadari dosa dari perbuatan sombong dan harus belajar
tawadhu. Tawadhu itu rendah diri. Kemudian ada ikhlas dalam berbuat. Ikhlas itu artinya tidak mengharapkan sesuatu selain ridho Allah. Dan yang terakhir, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Intinya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Begitu juga dengan diri kita, baik dari diri kita maupun orang lain pasti sama-sama memiliki kekurangan. Kemudian ada sifat riya. Riya ini adalah menampakkan atau bahasa kerennya pamer. Nah, secara bahasa, riya ini berasal dari kata ar-riya'u yang artinya menampakkan. Adapun secara istilah, riya ini adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Jadi ini niatnya sudah keliru. Orang kalau beribadah itu harusnya niatnya lillahi ta'ala. Tetapi apabila kita merasa, aku pengen dipuji, pengen kelihatan keren, nah ini berarti awas, hati-hati, karena bisa saja kita terjerumus ke dalam riya. Nah, riya ini sebab-sebabnya ada beberapa. Di antaranya itu yang pertama, terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, lari dari celaan. Kemudian ada rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Sebab lainnya yaitu ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang terakhir, lalai akan dampak buruk riya. Nah, apakah memang apa saja sih Bu dampak buruk dari riya? Dampak buruknya ini ada yang pertama, menghapus amal soleh. Kok dari tadi menghapus amal soleh? Nggih, karena semua sifat-sifat yang negatif ini bisa menghapus amal soleh kita. Kemudian yang kedua yaitu ada riya adalah syirik khafi. Syirik itu menyekutukan Allah, tetapi ini khafi, yang tersembunyi. Yang terakhir ada gila pujian atau gila hormat. Nah, ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari sifat riya. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Jadi mau dapat pujian ataupun tidak dipuji, mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, ya sama saja ibadahnya. Bukan kok semisal kalau kita sendiri ibadahnya ala kadarnya, minimal. Kemudian kalau di tempat orang banyak terus kita maksimal. Nah, ini ya kalau memang lillahi ta'ala, ya kalau jadi tidak ada perbedaannya mau sampean beribadah di tempat yang sepi atau beribadah di tempat yang ramai, mau mendapatkan pujian ataupun tidak mendapatkan pujian, wis ibadah lillahi ta'ala sempurna. Kemudian yang kedua yaitu menghindari sikap suka memamerkan kebaikan. Nah, bahaya. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian kita juga harus berusaha untuk meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah dan mengingat bahayanya riya. Yang terakhir, jangan pernah lupa untuk selalu meminta perlindungan Allah dari sifat riya. Nah, demikian materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.